Kids Nayang, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Nayang untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Kids Nayang adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Did you know? Shalom teman-teman. Di hari Jumat Agung ini kita bakal belajar beberapa pengetahuan tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yuk. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang mahkota duri. Tahukah kamu bahwa mahkota duri yang ditancapkan di kepala Tuhan Yesus adalah tanaman ini? Namanya adalah Ziziphus Pina Christi atau dikenal sebagai Christ Thorn Jujube. Tanaman ini adalah sejenis pohon kecil yang selalu hijau, merupakan penghasil buah yang tumbuh di daerah Afrika Utara dan area tropis serta Asia Barat. Biasanya tumbuhan ini tumbuh di lembah-lembah Israel di ketinggian 500 meter. Tumbuhan ini berduri dan sangat tajam teman-teman. Selain itu juga sangat beracun. Dan jika tertusuk duri tumbuhan ini, rasanya akan sakit sekali. Dan kita bisa demam.
sakit selama berhari-hari loh. Nah, si tanaman berduri ini yang dibentuk menjadi mahkota, lalu ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus saat akan disalibkan. Makanya Tuhan Yesus sangat menderita. Yang kedua, kita akan belajar tentang salib Tuhan Yesus. Tahukah kamu bahwa kayu salib yang dipikul Tuhan Yesus itu berukuran 1,5 meter dan beratnya itu 57 kilogram loh teman-teman. Dan Tuhan Yesus harus memikul palung kayu salib yang sangat berat tersebut keluar dari kota Yerusalem ke Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus akan disalibkan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang paku yang digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ukurannya masih belum diketahui secara pasti teman-teman, karena pada zaman itu nggak bisa didokumentasikan seperti saat ini dengan cara foto-foto atau dicatat dengan baik. Tetapi dari penemuan arkeologis untuk masa itu, biasanya paku yang digunakan oleh masyarakat Israel pada zaman itu berukuran 18 sampai 20 cm dengan diameter sebesar 1 cm teman-teman. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita itu luar biasa ya teman-teman. Begitu sayang Tuhan Yesus pada kita sehingga Tuhan mau turun dari surga mulia menjadi manusia, menderita dan mati untuk kita semua. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, yuk kita semua lebih sungguh-sungguh lagi sayang kepada Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kak Cecil, apa kabarnya Kak Cecil? Baik. Kakak Fania? Luar biasa Kak. Wah, hari ini siap memuji Tuhan? Yuk ambil sikap yang baik, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami mulai memperingati hari di mana Tuhan Yesus sudah mati untuk kami semuanya. Karena Tuhan Yesus sayang kami. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu membawa yang terbaik untuk Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan hari ini? Yang siap kamu adik mau dengar tepuk tangannya dulu dong dari kakak-kakak. Goyangin badannya sama-sama ya. Tanda
adik-adik, siapa yang tahu kita semua berharga di hadapan Tuhan? Yang tahu kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus ya. Goyang-goyang badannya Kak. Yes. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan agar bangsa Indonesia bebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBIJIS, Tuhan, agar Opa Ferry dan Opa Niko, Tuhan tolong mereka supaya Tuhan pakai mereka dengan rencana Tuhan. Tuhan juga tolong supaya mereka juga diberkati Tuhan dan juga umur panjang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pentakosta ketiga dan agar gereja kami tidak pindah-pindah tempat, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, agar guru-guru dan teman-teman kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan online school dengan baik, Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami, Tuhan berkati, Tuhan, yang tolong agar kami juga lebih serius dalam memuji nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ambil sikap yang baik, kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Hari ini, mari undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Jadikan dia Tuhan, jadikan dia sahabat, jadikan dia Bapamu. Bapa yang memelihara setiap kita hari lepas hari. Bapa yang begitu mengasihi, bahkan memperhatikan kehidupan kita. Mari naikkan penyembahanmu bersama-sama. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita hari ini, adik-adik. Indiara larapaya, shikina larapaya, sandara larapaya, larapala, 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 Indiara larapaya, shikina larapaya, sandara larapaya, larapala, 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 larapala. Hari ini masuklah ke dalam hati setiap kami, Tuhan. Jadilah sahabat kami, jadilah Bapa dan Tuhan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami merindukan setiap kami hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Shadararapaya, shikenararapaya, rarapala, Indiararapaya, shikenararapaya, sadararapaya, shikenararapaya, sadararapaya, Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhan. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan
ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami semua, Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang
mari naikkan penyembahan-Mu adik-adik di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus sudah mati buat setiap adik-adik dan datang lebih dekat kepada Tuhan, datang lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini kami belajar berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati buat setiap kami. Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kami karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Ini kami Tuhan. Ini rarapaya shikirarapaya sandararapaya shikirarapaya sandararapaya rarapaya shikirarapaya sandararapaya shikirarapaya sandararapaya rarapaya. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jadilah sahabat kami. Jadilah Tuhan jadi Allah buat setiap kami. Sesungguhnya kami gak bisa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah ya sayang kami. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, ini penyembahan kami, ini ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Shalom adik-adik. Wah, hari ini hari Jumat Agung. Maksudnya apa sih Kak? Kok pakai Agung Jumatnya? Iya Dek, karena ini adalah hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus untuk siapa Dek? Untuk kita. Nah, pada waktu kamu beribadah hari ini, Kakak minta sungguh-sungguh. Minta dengan apa? Sungguh-sungguh. Tutup matanya. Lipat tangannya. Kita mau berdoa. Sungguh-sungguh, Dek. Sungguh-sungguh. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, berikanlah kami Roh Kudus-Mu. Roh Kudus itu yang mampu mengingatkan kami betapa dahsyat kematian Kristus untuk menebus kami. Betapa luar biasa penderitaan yang ditanggungnya bagi kami. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kuasa itu terus membuat kami ingat. Memampukan kami mengerti dan menyimpannya dalam hati bahwa kuasa Kristus dan semua kasih-Nya itu sedang bekerja dalam nama Tuhan Yesus melalui firman ini. Yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, Kakak punya judul khotbah hari ini, Priceless Love. Apa tuh Kak? Artinya priceless love itu apa Kak? Artinya kasih yang begitu berharga. Sangat berharga. Gak bisa dikasih harga. Kenapa gak bisa dikasih harga? Karena terlalu berharga. Ayatnya Kakak ambil dari Roma yang kelima ayat 8. Firman-Nya bilang begini loh. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Wits. Kamu kalau nunjukin kasih sama papa mama gimana? Kamu peluk, kamu cium kan? Karena mau minta uang jajan kan? Oh enggak. Karena kamu apa? Sayang. Allah menunjukkan kasih-Nya, itu caranya gimana? Bukan cuma peluk cium Dek. Menunjukkan kasih-Nya dengan cara mati. Disalib, mati. Buat dosa kamu dan dosa saya. Kok bisa gitu Kak? Caranya menunjukkan kasih dengan mati. Kakak kasih tahu ya. Waktu Yesus mati Dek di kayu salib, itu gak cuman mati dinaikin, digantung. Enggak Dek, bukan begitu. Wah, pertama-tama ditangkep, diadilin, dicaci maki. Coba kamu tahu gak? Kalau kamu dicaci maki sama netizen di media sosial, kamu pasti sedih. Sampai diviralin lagi. Kan tambah sedih. Ini Tuhan Yesus zaman itu Dek, walau gak ada medsos. Semua yang melihat Tuhan Yesus ditangkap, dan semua yang melihat Yesus lagi memikul salib, itu kebanyakan nyinyir semua. Netizen nyinyir semua. Kebanyakan ngapain? Mencemooh. Rasain tuh. Biar sakit aja sekalian. Biar susah. Gitu. Bayangin pada Yesus tuh mikulnya. Itu habis dicambuk, Dek. Habis dicambuk. Jadi dia mikulnya itu, salibnya jangan kamu pikir cuman sepikulan galon air atau sekarung beras. Itu
Panjang palangnya aja dek, itu kalau dibawa bisa sekitar 50 kilogram. Kamu kebayang nggak? Mikul salib yang palang atasnya doang tuh dipikul. Itu tuh beratnya aja udah 50 kilogram. Dibawa sambil tuh seluruh punggungnya nih semua badannya itu habis dicambukin sama cambuk yang ujungnya tuh ada durinya kayak rambutan. Jadi kalau itu cambuk nancep nih di kulit kita, cep, au, nancep aja udah sakit. Pakai dicabut lagi, cet, wah, itu yang namanya daging nih, bisa robek dek, robek. Dan gak cuma sekali, set, sampai seluruh punggungnya Yesus itu dek. Wah, isi udah babak belur. Masih disuruh mikul. Ditaruh di sini. Aduh, kamu kebayang gak sih beratnya tuh 50 kilogram disuruh pikul. Tapi segituan ya. Tuhan gak ngomong begini loh. Ampun, nyerah. Enggak gitu. Udah sakit nih, udah berat nih, dipikul. Tuhan Yesus ngapain dek? Sakit dek, dia jalan. Wah itu tuh dek, Yesus anak Allah yang jadi manusia. Itu dengan kuasa kealahan yang hebat. Harusnya dia bilang begini, aku tidak mau. Enggak. Justru dia pakai kuasa kealahannya itu untuk nanggung beban sakit dan beban berat. Karena kuasa seorang Allah dalam hidup seorang manusia. Lalu apa yang terjadi deh? Dia jalan. Dia ikutin tuh jalanan sampai jatuh deh. Waktu dia jatuh, aduh dia bangun lagi deh. Dia jalan lagi. Sampai naik ke atas bukit, bayangin. Kamu ya disuruh jalan sedikit aja udah gini. Capek. Udah naik mobil. Gitu kan. Nggak pakai bawa beban lagi. Cuman megangin HP begini doang. Apa beratnya sih? Tuhan Yesus sampai disuruh mikul, udah babak belur, udah luka-luka. Belum nih, di atas kepalanya nih, ada mahkota dari duri. Bayangin yang waktu dipakein itu tuh bukan cuma ditaruh. Nih, terima kayak mahkota kecantikan. Bukan. Itu dipasangnya aja tuh. Sampai digeprak gini nih. Wah! Supaya durinya itu deh nancep. Sep. Kakak bukan nakut-nakutin loh. Ini bukan cerita fiksi. Bukan dongeng. Alkitab yang bilang dek, ditancep. Cek. Darah tuh, waduh ngalir dek. Sampai nutupin matanya. Udah gitu sambil udah penuh darah. Beban yang dipikul berat. Punggungnya sakit. Disuruh mikul, jalan. Belum lagi dicaci maki. Pakai diludahin lagi. Kamu bisa mikir gak? Lalu apa yang terjadi? Masih banyak yang nganggap enteng. Harga kematian Kristus. Maka tadi kakak ngomong. The priceless love. Terlalu berharga. Sampai gak bisa dikasih harga. Terlalu berharga. Cara dia mati untuk kita. Kamu mungkin mikir. Seberapa sih harganya kematian Kristus itu? Kamu mungkin pikir begitu ya. Sama gak ya dengan harga gadget kita? Wow, aku kan punya gadget yang high end loh.
yang gadgetnya smart. Aku kan punya gadget yang bisa ngerekam. Aku punya gadget yang motretnya bagus. Harganya mahal. Waktu aku minta papa mama beli aja, sampai aku disuruh nabung 4 tahun. Sampai udah gak mahal lagi tuh HP. Bayangin, apakah harganya kematian Kristus semahal gadget aku? Enggak. Lalu, apakah semahal tabungan aku? Aku terima angpau ya. Dari belum pandemi sampai pandemi banyak. Walau kemarin pandemi aku keliling dapat angpau, banyak. Itu mahal nggak? Enggak. Apa semahal tabungannya papa mama aku? Atau semahal kekayaannya papa aku? Enggak deh. Enggak ada harganya. Kekayaan di dunia ini enggak bisa bayar deh, enggak bisa bayar kematian Kristus. Jadi semahal apa ya yang berharga itu? Semahal dan seberharga pikiranku, kecerdasanku. Benar begitu? Apakah semua orang cerdas di dunia yang dikumpulin bisa menandingi harga kematian Kristus? Bisa gak? Ternyata orang pintar mati juga ya. Dan efeknya kalau orang pintar mati, terus apa yang terjadi di dunia ini? Biasa-biasa aja. Gak ada hebatnya. Cuman ada di kuburan. Gak ada kebangkitannya. Lalu kalau gitu apa ya? Seberharga apa ya? Aku tahu. Seberharga kekuatan seorang anak muda. Teng. Nanti nih dari aku kecil, aku tinggi, makin hebat, makin kuat, makin dahsyat. Apakah seperti itu? Anak muda sanggup gak bayar harga penderitaannya Kristus? Sanggup gak? Gak sanggup. Apa anak kecil? Anak kecil kan berharga katanya. Anak kecil tuh berharga loh di mata Tuhan Yesus. Apalagi bagi dunia ini. Betul. Tapi anak kecil sanggup gak bayar harga kematian Kristus? Gak sanggup. Jadi apa? Kenapa kematian Kristus begitu berharga? Satu aja deh. Bukan karena cara matinya yang sakit mengeluarkan darah. Bukan. Bukan itu saja deh. Berharga karena gara-gara kematian Kristus, semua orang berdosa. Semua orang lahir tuh berdosa deh. Kecuali terima Tuhan Yesus. Dengan kematiannya ini deh. Maka dampaknya semua orang dibebaskan dari dosa. Apa hebatnya Kak? Nggak masuk neraka. Menjadi punya kesempatan untuk pergi ke sorga. Bahkan diubah statusnya dari budak dosa menjadi anak Allah. Bahkan menjadi tinggal selama-lamanya di sana. Kamu tahu dunia ini cuman sementara. Punya uang banyak, mobil bagus, rumah mewah, duit banyak. Itu sementara. Enggak selamanya. Tapi yang namanya hidup kekal, itu artinya selamanya. Dan yang sanggup kasih itu siapa? Tuhan Yesus. Dan kekalnya ada di mana? Di sorga. Tepuk tangan yang meriah. Sorga lebih dari segala-galanya deh.
lebih dari segala-galanya. Dan gak ada yang sanggup bayar. Gak ada tiket dengan uang berapapun. Tidak ada tempat manapun yang berani dan sanggup jual tiket ke sorga. Sebab pemberian itu datangnya dari mana? Kematian Kristus dengan penghapusan dosa. Tanpa kematian Kristus, kamu dan saya hidup dalam dosa. Dan cuma punya kesempatan satu doang. Kekal di neraka. Bukan kekal di sorga. So kakak kasih tahu sekarang. Kenapa kematian Kristus berharga? Karena dia menebus dosa. Dokter hebat gak bisa tebus dosa orang. Pendeta hebat gak bisa tebus dosa orang. Pendoa yang dahsyat tidak bisa tebus dosa orang. Bahkan nabi yang besar dan hebat tidak bisa tebus dosa manusia. Cuma Kristus dengan kematiannya yang bisa tebus dosa kamu dan saya. Kakak serius. Serius. Roma 5 ayat 8 ngomong begini. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Lewat apa? Kematiannya. Bahkan ketika kita masih berdosa. So hari ini dek. Hari ini. Saat kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Yesus wafat untuk menebus dosa kita. Mari kita peringati dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kamu ya, walaupun kecil ya, masih anak-anak, dengar. Bukan berarti anak-anak gak punya dosa. Semua manusia yang lahir itu berdosa. Hanya satu saja yang bisa membebaskan kamu dari dosa. Sehingga punya kesempatan ke sorga. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka pertanyaan kakak paling simpel. Siapa di sini yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Artinya apa? Mengakui Dia segalanya dan menerima Dia sebagai Juru Selamat yang bawa kamu pada hidup kekal di sorga. Siapa yang mau? Angkat tangan kamu, dek. Angkat tangan kamu. Jangan pikir anak kecil gak ada dosa. Mau bayi sekalipun, dek. Kalau tidak terima Tuhan Yesus, tidak ada yang bebas dari dosa. Alkitab bilang semua orang terlibat dengan dosa. Karena lahir dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Yaitu hidup kekal di neraka. Tapi lewat kematian Kristus, maka kita beroleh kesempatan hidup kekal di sorga. Yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, angkat tangannya. Sungguh-sungguh deh. Yang mau menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang mau menganggap Tuhan Yesus sebagai Allahnya. Yang mau menganggap Tuhan Yesus bukan sebagai agamanya, tetapi sebagai Juru Selamatnya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Sungguh-sungguh deh, angkat. Bukan kakak yang lihat, tapi Tuhan Yesus yang di sorga itu yang melihat kamu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu deh. Kalau ada papa mama yang ikut, dan rindu anaknya menerima Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Bukan hanya dengar dari nasihat dan dengar dari orang lain. Tapi kamu rindu anakmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang ada tumpang tangan. Tumpang tangan atas anakmu. Tumpang tangan atas anakmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, di tempat apapun mereka mendengarkan firman ini disampaikan.
Saat mereka mengangkat tangan mereka, keinginan mereka cuma satu Tuhan. Menjadikan Kau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kematian-Mu yang begitu berharga Tuhan. Engkau mengubah dosa. Engkau mengubah status budak dosa. Menjadi orang yang merdeka. Dan punya kesempatan hidup kekal di sorga. Sekalipun mereka anak-anak. Mereka memiliki kesempatan untuk menerima Yesus saat ini dalam nama Yesus. Terima deh. Saat kamu angkat tanganmu, kamu bilang, ampuni saya Tuhan. Ampuni dosa saya Tuhan. Minta ampun deh. Ampuni Tuhan. Berikan kepada saya Tuhan kesempatan Tuhan untuk hidup bebas dari dosa dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya kematian Kristus turun, kuasa penebusan dosa turun. Membebaskan kamu dari dosa, kamu dan seisi rumahmu. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalau kalian mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita sama-sama minta berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita ke atas, kita arahkan hati kita ke Tuhan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, mengarahkan Tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.